Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama kami di channel Mahasantri Putri Tepak Nada Darussalam. Gimana nih kabarnya pemirsa NTV? Pasti baik kan? Ini saya pertama kalinya loh saya di sini. Bahkan bagi saya ini adalah sebuah kesempatan untuk saling bertanya-tanya tentang hukum wanita. Sama juga seperti pemirsa NTV kan? Dan sekarang saya ingin membahas tentang hukum-hukum wanita. Tapi tunggu dulu. Dan sebelum itu, saya ingin memperkenalkan seseorang yang saya undang untuk menjadi bintang tamu pada malam ini. Yuk, langsung saja kita perkenalkan. Assalamualaikum Mbak Quratul Bariyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Mbak Quratul Bariyah? Alhamdulillah baik. Maaf ya Mbak Quratul Bariyah, kalau saya gugup soalnya baru pertama kali loh saya jadi host di sini. Kebetulan sekali saya itu juga pertama kalinya loh diundang di sini. Jadi saya itu merasa kurang pede. Tapi nggak apa-apa ya Mbak ya. Namanya juga berbagi ilmu. Jadi kan pasti ada aja ya caranya supaya kita itu juga sama-sama bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Betul sekali Mbak Quratul Bariyah. Kayaknya kurang akrab deh kalau saya panggil Mbak Quratul Bariyah. Biasanya sering dipanggil apa nih? Biasanya sih kalau sama teman-teman pondok itu dipanggilnya Mbak Rere. Ya meski gak nyambung juga sih, ya mau gimana lagi. Udah terlanjur nyaman juga dipanggil gitu. Oh, Mbak Rere ya. Iya. Mbak Rere, boleh nggak kalau saya bertanya-tanya nih tentang hukum wanita? Boleh banget, ya silakan. Perempuan itu kan pasti mengalami menstruasi ya kan? Bahkan minimnya 9 tahun itu sudah mengalami menstruasi, atau lebih tepatnya bisa dikatakan haid ya. Jika mengikuti kebiasaannya, wanita itu haid 1 bulan 1 kali. Gini loh Mbak, seandainya ada seorang wanita ingin melakukan ibadah haji. Nah, katanya kan kalau mau melakukan ibadah haji itu harus dalam keadaan suci ya kan? Dan wanita tadi ingin mencegah haidnya. Kan sayang ya Mbak ya kalau seandainya udah sampai di sana, udah jauh-jauh, udah bayar mahal-mahal, sampai di sana malah datang menstruasi gitu. Sedangkan ibadah haji itu hanya dikerjakan hanya 1 tahun 1 kali. Kalau nggak salah sih pada bulan Dzulhijjah saja ya. Untuk mencegah haid, wanita tadi itu mengkonsumsi obat-obatan. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana hukumnya mengkonsumsi obat-obatan untuk mencegah melakukan haidnya? Dengan maksud agar dapat menyelesaikan ibadah hajinya. Apakah hukum hajinya itu tetap dikatakan sah dan tidak batal ya Mbak Rere? Iya, membahas tentang menstruasi itu memang sudah menjadi kodratnya seorang wanita ya. Bahkan itu merupakan suatu hal yang memang seharusnya terjadi. Jadi tentang permasalahan wanita yang ingin menunaikan ibadah haji, karena dia tidak ingin adanya penghalang ketika dia melakukan rangkaian-rangkaian hajinya, sedangkan wanita itu harus ada dalam keadaan suci ya kan. Jadi karena demikian dia itu mengonsumsi obat-obatan untuk mencegah haidnya. Jadi hukum hajinya ya tetap sah dan tidak batal, seperti itu. Oh, jadi gitu ya Mbak Rere. Hukum hajinya itu tetap dikatakan sah ya? Iya. Lalu bagaimana hukumnya seorang wanita yang mengkonsumsi obat-obatan untuk mencegah haidnya? Kalau masalah itu diperbolehkan, asalkan tidak membahayakan. Ada keterangan dalam kitab Ghayatul Talkhis Al-Murad Fatawa Ibnu Ziyad Sahifah 247. Saya bacakan lafadznya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi fatawal qimati ma hasiluhu istimalu dawa'i liman ilhaidi. Diperbolehkan mengkonsumsi obat-obatan untuk mencegah haid. Wa ammal azlu famakruhu mutlaqan in fa'alahu taharruzan anil walad. Apabila sampai mengurangi atau memutus kehamilan, maka hukum mengonsumsi obat-obatan itu makruh. Oh, jadi hukumnya makruh ya Mbak Re, mengkonsumsi obat-obatan untuk mencegah haid. Ya. Boleh nggak Mbak Re kalau saya bertanya lagi tentang hukum-hukum wanita, tapi masih tetap ya dengan penjelasan tadi? Iya, boleh banget. Silakan. Nah, seandainya ya ada seorang wanita yang ditinggal talak oleh suaminya,
Baik talak roj'i atau talak bain itu harus melewati masa iddahnya selama 3 quru, ya atau 3 sucian. Disebabkan wanita tadi itu sangat ingin berpisah dengan suaminya, wanita itu mengkonsumsi obat-obatan untuk mempercepat masa haidnya. Lalu bagaimana nih hukumnya seorang wanita mengkonsumsi obat-obatan untuk mempercepat masa haidnya? Dikarenakan ingin cepat selesai masa iddahnya. Iya, kalau masalah tersebut itu ulama masih berbeda pendapat, tetapi juga ada yang membenarkan. Sebagaimana keterangan dalam kitab Mughni Al-Muhtaj juz 5 bab iddah. Bismillahirrahmanirrahim. Iddatu hurratin tahidu salasatu aqra. Wa syamilah ma law syuribat dawa'u hatta hadat kama tasqutus salati anha. Jadi, lafaz ini mengonfirmasikan atau memberitahukan kebenaran bahwasannya darah yang keluar tadi dianggap haid, meskipun keluarnya dikarenakan mengonsumsi obat-obatan, asalkan memenuhi syarat batas minimal suci yaitu 15 hari. Tetapi para ulama pensyaras di dalam Hasyiah itu memberikan hukum makruh jika mempercepat haid itu dengan tujuan hanya semata-mata ingin cepat selesai masa iddahnya tanpa adanya udzur. Oh, jadi makruh dong hukumnya, Mbak Rere. Iya. Bahkan qaul mu'tamad, pendapat yang kuat dalam madhab Syafi'i saja itu menerangkan mengonsumsi obat-obatan untuk mempercepat haid demi segera menyelesaikan masa iddahnya itu dihukumi makruh. Oh, gitu ya, Mbak Rere. Iya. Jadi, untuk teman-teman MTV, boleh-boleh saja mengonsumsi obat-obatan untuk mencegah atau mempercepat haid. Tapi ingat, hukumnya itu makruh. Jadi, saran saya di sini, sebaiknya jangan sering-sering mengonsumsi obat-obatan itu, kecuali memang dalam keadaan mendesak seperti halnya haji atau umroh. Karena selain ulama itu menghukumi makruh, menurut ilmu kedokteran itu juga tidak baik untuk kesehatan rahim kita sebagai perempuan. Oh, jadi seperti itu ya, Mbak Rere. Iya. Terima kasih ya, Mbak Rere, atas penjelasannya tadi. Ya, sama-sama. Nah, jadi teman-teman MTV sudah paham kan atas penjelasannya tadi bahwasanya mengkonsumsi obat-obatan untuk mencegah atau mempercepat haid itu hukumnya makruh. Jangan sering-sering ya mengkonsumsi obat-obatan tadi meskipun hukumnya itu makruh. Karena apabila perkara makruh sering dikerjakan itu bisa jadi haram loh. Sekian dari saya Fitriah, pamit undur diri. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nih, share ke teman-teman kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.